Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Aib Sumpena, selaku mentor di Didimax Jangka. Di video-video sebelumnya mungkin saya menjelaskan banyak tentang apa itu Didimax, tentang indikator yang saya gunakan, ataupun money management dan hal lainnya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara atau trik saya trading di gold ataupun di XAU/USD. Kebetulan kan saya memang hanya fokus di emas, tidak di mata uang apapun atau di pair lain. Nah, caranya seperti apa sih? Sebenarnya kalau misalkan cara atau trik yang saya gunakan, teman-teman di luar sana juga pasti sudah melakukannya, bahkan mungkin lebih mendalami, lebih mahir dari saya untuk trading di emas. Karena yang kita tahu untuk emas sendiri ini banyak diburu oleh para trader, banyak yang suka ataupun nyaman dengan trading di emas. Ataupun ada yang tidak suka di emas karena satu, kalau misalkan rank hariannya besar ataupun pergerakannya liar, ada yang bilang liar, cepat dan hal sebagainya. Memang seperti itu wajar karena tidak memaksakan setiap trader harus suka trading di emas. Seperti saya tidak memaksakan saya suka harus trading di mata uang. Nah, kenapa saya suka di emas? Satu, memang emas itu menjadi sorotan atau menjadi batu loncatan untuk para trader, bahkan investor besar itu untuk menjadi safe haven-nya di trading ini, di dunia trading ini. Karena dilihat dari sekarang di mata uang sekarang lebih banyak pergerakannya tidak terlalu ataupun dibilang banyak yang tidak sesuai karena satu, pengaruh dari COVID yang sekarang sedang melanda di sebuah negara, di berbagai negara. Emas pun ikut dampaknya sebenarnya, Tapi setiap dampak yang ada di emas itu bisa kita manfaatkan. Bahkan satu candle di emas ini bisa saya manfaatkan. Pasar sideways pun bisa saya manfaatkan. Oke, baik lagi ke triknya. Trik yang saya gunakan atau cara yang saya gunakan di emas ini tradingnya, saya hanya melihat dalam artian indikator yang saya gunakan, analisa yang saya gunakan itu menjadi patokan saya untuk saya open posisi, bahkan saya share signal di kelas XAU/USD di Didimax. Kalau untuk indikatornya mungkin sudah dijelaskan ya di video sebelumnya, saya menggunakan indikator moving average 12 dan 24, lalu subdem ataupun supply demand. Saya menggunakan itu di emas. Nah, di saat pasar sideways pun kita bisa memanfaatkan, emas tersebut. Beda dengan di mata uang. Kalau misalkan di mata uang, pasar lagi sideways, kita tidak diajukan untuk open posisi, betul kan? Tidak diajukan untuk open posisi karena pasar sideways itu sebenarnya menentukan area support dan resisten. Penawaran dan permintaan lagi lagi menentukan siapa yang lebih dominannya, entah itu penawaran ataupun permintaan itu lebih dominan, di mana nanti akan menunjukkan area support dan area resisten terbarunya. Nah, padahal kalau di emas, kalau kita cermati di emas, kita bisa memanfaatkan pasar sideways. Satu candle pun kita bisa manfaatkan. Target hanya 3 ataupun bahkan saya biasanya di maksimal di 5 poin untuk target di satu candle. Kenapa bisa seperti itu? Begini, teman-teman di luar sana, Bapak Ibu, mata uang ataupun emas kita bahas emas dulu. Emas punya karakter tersendiri. Mata uang pun misalkan Euro USD, GBP USD, dia mempunyai karakter sendiri. Karakter dalam hal apa? Kalau misalnya di mata uang ataupun di pair lain mata uang, dia pasti mempunyai karakter di setiap open pasar mata uang tersebut. Misalkan GBP USD, GBP di open pasarnya pound sterling ataupun open pasarnya di USD, itu pasti ada punya karakter pergerakannya. Kalau di emas, dia mau di sesi pasar Asia, Eropa, London, Amerika dan pasar lain apapun, dia tidak melihat itu. Dia selalu ada pergerakan di saat pasar-pasar belum buka ataupun pasar sideways. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan itu semua. Jadi saya jelaskan pasar sideways kita manfaatkan. Oke. Setelah kita bisa memanfaatkan dan mengetahui karakternya si emas ini seperti apa, kita pelajari dalam artian kita open posisi di poin berapa, di level berapa. Kalau misalkan saya kan sudah mempunyai indikatornya, saya tahu
di mana saya harus open posisi, di mana saya harus keluar dari posisi saya yang kalau misalkan tidak sesuai. Ya. Dalam artian bukan saya mempunyai indikator atau saya fokus di emas saya 100% profit sesuai, tidak. Pasti saya ada stop loss-nya, pasti kalaupun ada tidak sesuainya analisa saya di emas terus pasti ada. Nah, jadi harus memikirkan di mana dan kapan saya akan keluar dari pasar ataupun dari emas ini kalau misalkan tidak sesuai. Itu sudah harus kita pahami, harus kita pikirkan. Untuk di sesi jam Asia, sebenarnya kalau misalkan kita di sesi jam Asia kita melihat di open daily price atau ODP, sebenarnya kita sudah harus tahu emas tersebut ini biasanya karakternya di jam 6 pagi. Kalau saya sendiri jam 6 pagi karena server di DMAX jam 6 pagi akan pergerakannya seperti apa, itu harus kita pahami. Jadi setiap open daily price atau ODP ini di emas ataupun di mata uang kita harus tahu karakternya, dia pergerakannya seperti apa. Di saat beres ODP di jam 10, itu masih dalam pasar jam Asia, kita harus tahu juga karakternya XAU atau emas ini di jam Asia seperti apa. Oke, jam Asia seperti apa, di jam Eropa seperti apa. Meskipun yang tadi saya bilang tidak melihat jam, tapi dia ada pergerakannya yang menunjukkan di pasar Asia, pasar Eropa, London, bahkan Amerika ada. Nah, kita harus pahami itu. Karakter. Setiap pair mempunyai karakter. Kita harus tahu karakternya seperti apa. Nah, kebetulan saya hanya di emas, jadi ya saya mendalami dan mengamati karakternya si emas ini seperti apa. Oke. Kalau misalkan kita membahas tentang support resisten, ya itu memang harus dasarnya. Apapun, tidak hanya di emas. Kalau misalkan kita trading di pair apapun, ya kita harus tahu level harga tertinggi dan level harga terendah terdekatnya dulu. Jangan yang terlalu ngambil terlalu jauh. Terdekatnya dulu. Kita harus tahu di mana letak level-level harganya. Oke. Nah, banyak orang bilang kalau misalkan trading di emas memang lebih dominan ke fundamental. Betul, saya tidak menutup kemungkinan ataupun saya tidak menutup mata. Trading di emas memang lebih ke dominan, condong ke fundamental. Tetapi fundamental dan teknikal kita padukan. Saya memang lebih fokus di teknikal, tidak mendalami fundamental. Tapi saya sendiri pun akan mencari tahu di mana letak, misalkan jam berapa ada berita atau news di fundamental ini yang akan berdampak seperti kepada emas. Hari ini ada di news Aussie di jam Asia. Dampak emas, ada penurunan di emas. Sebelum kemarin malam dini hari ada news FOMC, itu pasti berdampak. Nah, jauh-jauh hari saya sebelum ada news terjadi, saya sudah tahu atau mencermati saya tidak akan terlalu masuk ke pasar ini, ke emas kalau misalkan news ini belum rilis. Setelah rilis baru saya masuk pasar. Jadi walaupun saya tidak mengamati atau tidak mendalami fundamental, tapi setidaknya saya harus tahu berita yang akan terjadi di jam berapanya dan yang berdampak ke emas itu berita apa aja, saya harus cari tahu. Biar kayak menganalisa menggunakan teknikal di saat open posisi dihantam sama tidak dihantam sama berita yang akan terjadi. Itu untuk jaga-jaganya fundamental dan teknikal. Oke. Lalu di setiap pola candle emas itu selalu ada shadow, ya, selalu ada shadow. Di saat misalkan satu candle shadow up, tiba-tiba menjadi shadow down, itu kita bisa manfaatkan. Sebenarnya kita bisa manfaatkan di pola candle. Tetapi emas kadang mengecoh kita, dalam artian kalau misalkan di mata uang udah terjadi shadow up atau shadow down, kita langsung open posisi. Padahal kalau di emas itu tidak melihat itu, rata-ratanya tidak. Ada sih beberapa persen dia langsung sesuai. Kalau ada shadow, misalkan shadow up atau shadow down, dia langsung mengikuti. Biasanya shadow itu terjadi, misalkan shadow up dia langsung ke lanjutkan naik. Kalau shadow down dia lanjutkan turun. Tapi rata-rata kalau misalkan kita tidak terlalu cermat mengamati emas tersebut, di saat terjadi shadow, kita bisa dibawa lagi, dalam artian tidak sesuai. Caranya seperti apa? Kita padukan dengan pola candle. Kalau misalkan pola candlenya tidak sesuai, area support resisten sesuai, barulah kita untuk open posisi. Jangan terkecoh di emas dalam melihat shadow. Ya, ingat shadow.
Meskipun di mata uang memang shadow menjadi acuan kita untuk open posisi sebenarnya, tapi di emas tidak terlalu dilihat. Area support resisten, memang saya kemarin sempat stop loss, dalam artian jujur stop loss untuk ambil posisi. Di saat area terbreakout saya langsung ambil posisi buy karena area resistennya sudah terbreakout. Tetapi oleh emas sendiri dia malah balik turun. Pelajaran buat saya. Tapi saya tidak panik karena saya sudah membatasi resiko saya di 5 poin untuk open posisi. Nah, biasanya kan kalau misalkan area sudah terbreakout, entah support atau resisten atau supply dan demand, dia melanjutkan naik. Tapi si emas sendiri beda dengan yang lain. Dia malah menjadi balik turun ataupun balik naik. Nah, di situ kita harus pelajari, saya harus cermati. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa area level harga tertinggi dan terendah sudah terbreakout, tetapi harga belum naik atau tidak melanjutkan kenaikan atau penurunannya? Berarti di emas ada perbedaan dengan di mata uang. Jelas ada. Nah, itu kita harus pelajari juga, dan alhamdulillah saya sudah pelajari kenapa seperti itu. Ada triknya, ada ilmunya. Oke. Mungkin kayak gitu trik atau cara yang saya gunakan trading di gold atau di XAUUSD. Selama ini saya share signal di kelas GoFX XAUUSD yang memang hanya menggunakan subdem dan moving average, juga padukan dengan karakternya seperti itu. Untuk teman-teman yang di luar sana yang ingin belajar dan mendalami ilmu trading forex bahkan di emas, bisa langsung datang ke kantor Didimex di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Untuk yang jauh, yang terkendala oleh jarak, kita ada edukasi secara online via Telegram dan via WhatsApp. Kayak gitu mungkin video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Buat teman-teman di luar sana, salam trading, salam profit. Mau buy, mau sell, tidak masalah. Yang penting kita satu tujuan, yaitu apa? Profit. Oke? Saya Aib Sumpena pamit undur diri. Didimex, we are number one.